Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dodi Hidayatullah, tentunya dalam program Quran Explorer. Baik teman-teman semuanya, dan yang pertama kali ini saya akan memilih untuk belajar Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah lebih lengkap, lebih benar, lebih baik lagi insya Allah. Kenapa? Karena dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan, La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali harus dibaca Al-Fatihah. Jadi ketika takbiratul ihram, kemudian yang wajib kita baca adalah Al-Fatihah. Oleh karena itu, membaca Al-Fatihah adalah sebagai kewajiban, jadi harus dibenarkan. Benar dulu ngajinya Al-Fatihah, insya Allah kemudian sholat kita pun akan semakin sempurna. Baik. Dan kali ini kita akan belajar membaca Al-Fatihah mulai dari awal sampai akhir, tetapi diawali tentunya dengan ta'awudz. Bagaimana membaca secara baik dan benar. Mari kita bersama-sama membacanya, diawali dengan ta'awudz. Boleh teman-teman semuanya yang di rumah dimanapun kalian berada, yang lagi di angkot, yang lagi dimanapun lah ya, lagi nonton Inspira TV tentunya, buka surat Al-Fatihah di awal Al-Quran. Dari Android bisa, kalau sekarang kan udah keren banget gitu ya, udah zamannya IT banget, kalian bisa buka juga di Android. Kemudian bisa juga dari Al-Quran, Mushaf. Silakan buka bersama-sama surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Nah, teman-teman semuanya, itu cara membaca Al-Fatihah. Nah, bisa jadi ketika teman-teman semuanya mendengar tadi, ketika mendengar saya membaca, kok Kang seperti ini? Ya, makanya mari kita bersama-sama membahas ayat per ayat. Jadi satu ayat, kemudian bahkan satu kalimat, gimana caranya supaya membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini adalah surat yang paling utama, bahkan ruh dari Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Makanya tidak salah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ketika sholat itu yang paling utama adalah ketika kita beres takbiratul ihram adalah Al-Fatihahnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama perbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Oke teman-teman semuanya, tadi kita sudah membaca dan menyimak surat Al-Fatihah yang saya bacakan dari awal sampai akhir. Nah sekarang kita akan coba bacakan lagi tapi ayat per ayat supaya kita lebih mengkaji cara membacanya dengan baik. Baik, dari yang pertama, ta'awudz sudah lah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ketika teman-teman semuanya, kita semua ketemu dengan mad tobi'i. Mad tobi'i itu adalah mad yang hanya 2 harokat. Ketika fathah bertemu dengan alif mati, ketika kasroh yang di bawah bertemu dengan ya mati, dan ketika dhammah bertemu dengan wawu mati. Maka caranya adalah dengan mengayunkan saja suara kita. Contohnya adalah tadi ta'awudz yang pertama,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu. Cukup mengayunkan. Nah, tapi juga kita harus hati-hati. Ketika membaca ta'awudz, yang agak belibet adalah ketika membedakan hamzah atau alif dengan ain. Beberapa di antara kita, termasuk saya, mungkin kadang waktu awal-awal cara membaca ta'awudz itu hampir sama antara huruf pertama hamzah dengan ain. Misalnya lebih cenderung begini, a'udzubillah, begitu ya. Padahal huruf yang pertama itu bukan ain tetapi hamzah atau alif. Maka caranya adalah yang huruf pertama lebih ke tenggorokan di atas atau di rongga atas tenggorokan gitu ya. Jadi cara membacanya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan sama-sama dua-duanya ain. Tidak, tetapi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu ya. Kemudian ayat yang pertama dalam Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu dengan setiap dua harokat seperti Allah itu harus diayunkan dua ketukan. Jadi diayunkan saya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada dua ha kecil dalam ayat yang pertama. Kita simak sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Haknya hak kecil. Allah itu hak besar. Cukup seperti biasa saja hak kita mengucapkan hak. Saya ingatkan lagi, setiap pembaca yang dua harokat cukup diayunkan saja, tidak usah ditahan. Ya, yang ditahan itu yang mad arid li sukun yang ketika di akhir-akhir ayat. Ya. Coba, salah satunya adalah seperti yang ayat yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim itu ditahan karena menghadapi dengan sukun atau enggak waqaf. Ya. Yang lainnya yang dua harokat cukup diayunkan saja. Yang kedua, ayat yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati-hati, hak kecil, alhamdu. Oke, sekali lagi. Alhamdu. Haknya berbeda dengan lillahi. Ya, bukan lillahi, bukan, tetapi lillahi. Alhamdu juga bukan alhamdu, tetapi alhamdu. Cara membacanya sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua harokat diayun sekali lagi, dua harokat diayun. Dua harokat diayun sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap yang akhir-akhir, yang dua harokat yang akhir ayat ditahan. Ya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Hak kecil dua-duanya. Ya, sekali lagi hak kecil dua-duanya dan setiap yang dua harokat diayun lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat selanjutnya Maliki Yaumiddin. Dua harokat, dua harokat, ad-din juga dua harokat, tetapi karena di akhir ayat jadi kita tahan saja. Maliki Yaumiddin. Gitu ya. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, dua harokat. Na'budu, ain, hati-hati, bukan na'budu tetapi ain, bukan hamzah. Jadi kita harus membacanya jelas juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu ya. Baik teman-teman semuanya, masih di program Quran Explorer.
Tadi kita sudah baca berapa ayat ya? Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat kedua Alhamdulillahirabbilalamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanirrahim. Ayat keempat Maliki Yaumiddin. Ayat yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang ke-6 Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ayat yang ke-6 kita akan coba baca lebih detail ya. Karena tadi kita sudah membaca ayat yang pertama, ayat kedua, ayat ketiga, 4 dan kelima. Nah, sekarang kita akan coba baca ayat yang ke-6. Mari kita simak bersama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini yang pertama kita menemui dengan H besar. Ketika kita membaca konsonan H di vokal abjad, ya H seperti itu, itulah H besar. Nah, yang membedakan itu adalah ketika membaca H kecil justru. Nah, jadi ketika membaca ihdina cukup dengan begini ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Bukan ih ya. Bukan ih. Kalau ih berarti haknya hak kecil. Tapi ini hak besar. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu harus diperhatikan. Teman-teman semua juga kita harus tahu terkait dengan, saya ulangi lagi ya, karena ini juga termasuk agak penting. Kenapa? Karena mad itu yang menentukan juga benar dan salahnya ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ketika bacaan mad tobi'i yang 2 harokat, sekali lagi, dan saya selalu harus mengulang-ulang, karena ini juga termasuk yang penting. Apa? Yaitu harus diayun saja, tidak usah ditahan. Jadi, Ihdinas siratal mustaqim. Ketika madnya yang 2 harokat di akhir ayat, baru kita tahan. Karena itu di akhir ayat. Yang di tengah-tengah, gak usah ditahan. Yang 2 harokat itu ya. Kalau ditahan gak enak justru. Yang enak itu adalah ketika diayunkan. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Enak kan? Nah, selanjutnya ayat yang terakhir di surat Al-Fatihah kita penggal ya menjadi 2 bagian. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, yang perlu kita cermati di ayat yang terakhir adalah ketika membaca An'am. Harus membedakan antara sekali lagi hamzah dengan ain. Jangan sampai kita sama misalnya an'am ya. Jadi hamzah dua-duanya atau sebaliknya. Ain dua-duanya. An'am. Nah, itu juga salah. Karena nanti ini akan merubah arti. Kalau an'amta nikmatmu gitu ya. Artinya ya Allah nikmatmu gitu. Kalau an'am apa itu artinya? Nggak jelas gitu ya. Kita juga itu bisa merubah arti banget. Nah, sama atau misalnya sebaliknya tadi saya ulangi ketika dibaca dua-duanya hamzah. An'amta. Nah, itu juga bisa salah. Apa artinya? Tidak jelas gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi. Siratal ladzina an'am harus jelas. An'am yang pertama hamzah itu tenggorokannya tenggorokan atas. Kalau ain tenggorokan bawah. Jadi harus membacanya jelas. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi yang terakhir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat yang terakhir ya, penggalan yang terakhir yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah,
Ghairil mag. Nah, go itu bukan bagian daripada huruf qalqalah, bukan ya. Karena go itu bukan bagian daripada huruf qalqalah, maka tidak boleh semata-mata kemudian kita membacanya dengan qalqalah, dipantulkan. Karena yang qalqalah sekali lagi hanya baju di toko saja. Jadi kalau misalnya ada baju di toko, ya itulah qalqalah. Tapi bukan baju t-shirt atau apa gitu ya, bukan. Yang namanya baju di toko itu ba, jim, dal, to, dan kof. Jadi baju di toko. Setiap huruf yang ada di baju di toko, maka itulah kemudian kita pantulkan. Nah, sekali lagi, karena go itu bukan bagian daripada baju di toko, ya, tidak ada di toko itu, nggak ada tuh si go. Makanya tidak boleh kemudian serta-merta kita membacanya dengan dipantulkan. Cara membacanya gimana? Cara membacanya saya contohkan ya. Kalau misalnya ini langit-langit, ini adalah lidah kita, tangan saya yang di bawah adalah lidah kita, maka lidah yang paling belakang, ya, yang paling belakang banget, itu menyentuh langit-langit yang paling belakang juga. Cara membacanya. Ghairil maghdubi. Nah, kalau seperti itu tidak akan terpantulkan. Tapi kalau teman-teman semuanya lidah yang di tengahnya yang menyentuh langit-langit yang di tengah juga cenderung lebih ke dipantulkan. Ghairil no. Tapi kalau misalnya cara bacanya benar, lidah yang paling belakang menyentuh langit-langit yang belakang juga, insya Allah akan benar juga. Sekali lagi, ghairil maghdubi. Jadi bukan magdubi ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, sekali lagi, satu lagi yang perlu diperhatikan di ayat yang ketujuh ini adalah ketika dua harokat ya, menghadapi dengan tasydid, itu juga membacanya harus 4-6 harokat. 4-6 harokat. Ketika yang dua harokat, do itu dua harokat sebenarnya. Karena do menghadapi alif mati. Tetapi karena setelah alif mati itu ada tasydid, maka kita harus membacanya ditahan sampai 4-6 harokat. Kemudian dimasukkan ke dalam tasydid tersebut. Sekali lagi, saya contohkan bacanya. Waladdallin. Begitu ya, bukan waladdallin gitu, bukan. Waladdallin, tidak juga seperti itu, tetapi harus ditahan dulu. Waladdallin. 4-6 harokat. Nah, teman-teman semuanya, ayat demi ayat kita sudah bahas. Dari ayat yang pertama kita bahas terkait dengan hak kecil, hak besar. Jadi kali ini kita dapat pelajarannya banyak banget. Mulai dari hak kecil, hak besar gitu ya. Gimana cara membaca dua harokat mad tabi'i gitu ya. Mad yang dua harokat ketika fathah menghadapi alif mati. Nah ya. Kemudian ketika kasroh yang di bawah menghadapi ya mati. Dan ketika dhammah yang melengkung menghadapi waw mati. Maka dari itu bacanya adalah dengan cara diayunkan saja. Sekali lagi, cara membacanya adalah cukup dengan diayunkan saja. Itu akan lebih aman ketimbang kita tahan-tahan. Begitu ya teman-teman semuanya. Kali ini juga kita belajar terkait dengan membedakan antara hamzah dengan ain. Nah, contoh yang saya contohkan tadi, misalnya an'am, atau misalnya di ayat yang kedua Rabbil alamin ya. Bukan Rabbil alamin tapi Rabbil alamin begitu ya. Dan tadi juga kita di sini kita belajar terkait dengan qalqalah ya. Selain dari baju di toko tidak boleh dipantulkan seperti ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu tidak boleh dipantulkan karena bukan dari bagian daripada baju di toko.